Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabil khusus Surya Kabupaten Malang yang mewakili Ketua PJNU Kabupaten Malang Romo Kiai Haji Dr. Umar Usman, mudah-mudahan tetap sehat walafiat, istiqomah untuk berjuang di garis depan Nahdlatul Ulama, juga beserta para jajarannya, semati PJNU Kecamatan Dampit, Pak Kiai Haji Samani, kita tetap sehat walafiat. Yang Usadi yang Dampit Samani Tuhan, kompaknya NU walaupun bukan wilayahnya tetap datang. Jika saya hormati Ketua MPJNU Kabupaten Malang, MPJNU Dampit, sahabat saya, sahabat Serempit, ya, sahabat Kiai Haji Dr. Eko, calon independen. Juga yang saya hormati Camat Dampit Bapak Eko Wahyu di Solo, juga kepala desa Eko Budi Cahyono. Alhamdulillah pada Eko, Pak Eko sudah punya KTA Nahdlatul Ulama. Pak Eko, Camat, kemarin sudah dibaiat untuk ngurus sebagai sudah dibaiat yang mengikuti. Semua camat, semua kepala SKPD tak wajib loh masuk NU. Tapi dengan ikhlas, tidak boleh keperso. Kalau tidak menuju surga keperso. Para dinas sosial, Pak Rasim, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, dan wakili, dan para tokoh masyarakat, ibu-ibu muslimah, Fatayat, Ansor, Banser, ibu PMU, dan seluruh masyarakat Kecamatan Dampit, wabil khusus Jambangan. Mudah-mudahan semua berbahagia. Pertama, mereka kita bangga, kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi sehat walafiat. Gak kekurangan apa-apa, syukur. Apalagi ketua NU-nya tetap dijamin warga Nahdlatul Ulama semuanya sehat. Gak kena corona, oleh corona tak apa-apa. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, putra putrinya soleh solehah, putra putrinya pinter-pinter kabeh, dan
bagi putra putri yang berguna untuk bangsa dan negara. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kita ke jalan benar. Para kiai, para hadirin, bapak ibu yang saya muliakan, saya Bupati Malang, tapi Bodoai ini sejak kecil ada di pondok pesantren, sekolah madrasah diniyah, sanawiyah diniyah dan aliyah diniyah di pondok pesantren Rodotul Guru 1 Banjaran di bawah pengasuh Kiai Al-Mahfullah Kiai Haji Yahya Sabawi. Kira-kira di samping ini ada alumni Banjaran, Burhan, ya. Tahun berapa sekarang? Saya 80 keluar dari yang lulus dari Ganjaran, 78 lulus aliyah dari sana. Saya sampai senamnya di sana. Dan dulu Bapak Ibu sekalian kelas 5 teman saya Yai Siddiq almarhum Berjo bidangnya itu sekelas. Itu kelas 5 sudah bisa baca kitab takrib. Itu dulu, nggak tahu kalau kelas 5 proses sekarang. Jadi sama saja karena Podoen Uni. Saya itu diundang kemarin oleh Pak Eko ini bahwa undangan kadikeno digowoto dibunuto Pak Sanusi Yoko bisa teko. Ini acaranya itu, acara dulu teko. Di kepala desa Bupati Osinaiki. Pak Dokter heran, membaca larang tim kok didekati Bupati. Iku kokoro Bupati di Rongen. Bupati Bupati itu baik kokoro, tapi kekek di tengah sawah. Kemudian ketemu di itu ya. Jadi berjosor sore begini sahur, tak bikin lauk. Kemudian dadaan yang terbilang pokok longgar saya tadi pagi saya di Kedua Muslimat lagi jam 8, jam 11 di Pendopo Banjir dengan jemaah Siddiqiyah, jam 12 panen jagung di Sinusari Desa Kelapok, jam 1 berangkat sini, jam 2 nyampe sini. Terus ini kita alhamdulillah Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Pak Kiai Dokter tadi harus dipegang teguh, dijadikan kalau ukur NU harus bersatu, karena bersatu itu modal keberhasilan. Al-Ittihadu asasun nujah, ya. Bersatu itu kunci keberhasilan. Dalam hadis lain al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabatun. Nek kita kompak ikut oleh manfaat oleh rahmat, nek kita tidak kompak berdiri sendiri-sendiri itu berarti azab, artinya tidak ada manfaat. Makanya dengan kekompakan itu ada sistem, itu terbagi-bagi. Pak Dokter ini istimewa ngurusi NU, urusan Bupati serahkan saya. Itu namanya kompak, bukan kebutuhan. Mungkin Bupati ini aku kok saya serahkan saya aja. Pak Dokter tidak usah kuku, perlu apa tak cukupi. Dan karena Bupati NU tak jaluk ini tentu jaluk ya. Tak kasih kan 3 miliar untuk bantuan kabupaten kepada Nahdlatul Ulama. Dan mitranya Bupati itu kan ketua dewan, pegawainya Pak Didi. Ternyata NU juga kemarin menunjukkan kartu NU-nya yang tanda tangan Pak Bibit sama Pak Yai Mansur Al-Mahfullah.
Jadi ketua dewan pun sekarang ini NU, santri dari Pondok Pesantren Al Islamiyah Sinusaliko santri ini. Saya ngomong kalau sekarang dikasih 3 miliar, tahun depan NU dia 5 miliar. Tapi syaratnya kudu bisa ngentekno. Lek iso ngentekno tahun depan akan ditambah lagi. Nah, supaya iso ngentekno NU ini kan tidak sendiri. Menurut saya ono hanumnya apa? Muslimat, Ansor, katanya Wahyono itu loh ya. Dipakai untuk kegiatan di hanum itu sehingga nanti sama-sama. Dan dulu mobil ditarik KTGI mobil ya bupati. Nah, begitu bupatinya saya tak belikan mobil baru, tak belikan mobil yang Innova itu baru lagi terbukan dikasih di pelaku 9 kilo karena baru gitu ya. Baru belum ada yang pakai tak. Nah bensinnya nanti ya, nanti belakangnya mikir ya, MT-nya tolak. Jadi kita sampaikan adalah alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Dokter ini sudah wayai, sudah saatnya Nahdlatul Ulama pegang kendali Indonesia. Wakil Presiden sudah Kiai Haji Ma'ruf Amin Wakil Presiden lek wis wakil iku kali ngenteni lek ono kejone jaman kali menggana presiden padha wakil bupati lek wis wayahe unggah dhewe itu wis wayahe karena di Al-Qur'an kulillahu mamadikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha. Lek wis wayahe jabatan itu dikekno oleh Gusti Allah kepada orang yang dikehendaki dan dicabut kekuasaan itu dari yang dikehendaki. Nah ini ono kecuali jangan yang juga ini dicabut maka wakil akan naik jadi orang ke-1 padahal dengan Kabupaten Malang Gubernur Ibu Mus terus nalar bupati NU, gubernur NU, wakil presiden NU. Makanya menurut saya mumpung bupati NU ojo rebutan. Cek ojo NU itu kali terus no, dapat betul. Saya bicara begitu ini sudah sepakatan dengan Pak Dokter. Pak Dokter kata Hasan sudah salaman bertiga. Pokoknya sih oleh rekor tak dukung. Ternyata yang oleh rekor saya. Maka Pak Dokter ini harus mempati janji. Wajib dukung saya sama Pak Hasan. Mereka tepati janji utang. Janji itu utang yang harus ditepati. Insya Allah nanti ke depan apa yang menjadi program Pak Dokter insya Allah saya laksanakan ya, programnya NU akan saya laksanakan melalui Bupati Malang, pemerintah Kabupaten Malang si kurang apa ini 50 miliar SKPD dan seluruh ASN nanti tak berikan seluruh itu tak masuk ke NU kan sekarang Mbak Dokter pokoknya saya aman gitu. Jadi, nah Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan Pak Dokter ini bukan angan-angan atau bukan retorika. Jadi untuk mensejahterakan masyarakat di Malang Selatan termasuk nanti dampil kekurangan air insya Allah di tahun 2021 sudah tercukupi mulai Abdul Gatin sampai Kali-Kali
kebutuhan air sudah dibantu dari Prancis 650 miliar yang nanti saya walaupun sekolah pondok bisa boleh bantuan yang Prancis 650 miliar itu sama dengan APBD pembangunan Kabupaten Malang 480.000. APBD pembangunan Kabupaten Malang 480.000 tak bagi rata semua desa kebagian 1,5 miliar ke bawah. Tahun 21 tak jamin lebih dari 1,5 miliar. Yang desa harta dan berbeda di kerja bupati, di kantor bupati karena hakikat uang pembangunan punya rakyat bukan milik kepala desa. Cuma yang bikin perencanaan itu desa lalu muslimban. Jadi kepala desa ini gak kerja bupati oleh si mungkin untuk kepala desa tapi masih kepala desa ini gedor pembangunan ini bodong ya dan kepala bupati pembangunan ini bodong sih untung jadi tidak ada nanti kepala desa yang kerja yang nggak kerja sekarang sama semuanya kepala desa dekat dengan bupati saya sekarang ini ya Pak Eko kemarin semua kepala desa jadi satu sekarang tiap 2 bulan sekali ketemu makan bareng tapi sendiri kepala desa si nyamu nih bupati itu sudah ada kesepakatan 390 desa dan kelurahan kita tiap 2 bulan sekali ketemu zaman sekarang enak kita kita pokoknya elektronik itu maju dan zaman elektronik kembali nunggu waktu zaman udah api-api dan desa dan warga bangun desa ini selama di desanya bagus zaman aman kecuali minta pindah boleh ini sudah mengalami minta pindah juga tapi nunggu pilkada pindahnya nanti semua camat pindah ke Komai itu kan Sekaatuato soalnya ini terlalu jauh sekarang ini bahaya banyak gangguan awal saya jadi bupati tiap bulan itu tanda tangani persetujuan perceraian antara 8 sampai 10 dan mohon maaf yang terbanyak itu guru yang kedua tenaga kesehatan camat seperti akil di situ tentang tanda-tanda perceraian itu setelah saya lihat itu karena tugasnya jauh ya rumahnya David ngajarnya di Kasembon sehingga di Kasembon pulangnya seminggu sekali dan kesuwen ketemu bujuni di Ratiri sana ke Cantol ya, yang rumah sakit sama yang kesehatan tugasnya jauh ketemu ini salah satu ya tak lihat kenapa kamu bercerai ya Pak suami saya itu ketemu mantan pacarnya satu dinas dan tugas malam bersama-sama susui tugasnya di rumah sakit tapi kalau sepi-sepi keluar masuk hotel akhirnya ke Cantol teman lawas cerai dengan ini jadi akhirnya saya dikerjakan semua BNS teka oleh atau tembok omai jadi neko-neko bujuni jauh dan alhamdulillah setelah saat ini terakhir ini sekarang tidak ada yang minta cerai saya 4 bulan sudah ada tanda tangan di permohonan perceraian apakah takut mengajukan atau memang sudah tidak ada yang mau cerai ya, semuanya sudah tak dekatkan semua dekat rumah sekarang ini tidak ada jadi selama 3 bulan 4 bulan ini saya tak pernah menandatangani permohonan perceraian karena kalau ASN kalau mau cerai itu harus persetujuan bupati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati hari ini dunia sedang digegerkan oleh corona saya mohon warga NU tidak usah panik warga NU yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini apapun musibah, apapun kejadian hanya karena takdirnya Gusti takdir Gusti Allah orang ya. Jadi saya tahu itu
lowling. Pernah tahu lowling? Ibu-ibu saya pegang ulo. Yang bapak-bapak tahu ya. Lowling itu kalau nyepot itu kan bahaya. Kalau jengking kan tidak. Ngetuk itu kan beracun menurut dokter. Tapi menurut kiai tidak. Ya kan kita Gusti Allah dicopot ulo, dicopot kalau jengking ora apa-apa kabeh makhluk Gusti Allah. Ya saya tidak cerita, tapi ini fakta. Saya sering dicopot ulo, tapi ora apa-apa. Dihitung apa? Kemudian tidak pak, lili lokal itu kan banyak. Itu saya terakhir itu tahu. Itu apa? Tawon kemarin dialog sama siapa disuruh dan di Kupang ketika kami disuruh Abu Kabir. Saya enggak, kebetulan tidak aku. Ya, karena oleh Gusti Allah diberi pasal yang saya tulis itu racun-racun itu rawo. Nah, kawan di pedo tak berani. Jadi naik bentuk tawon, bentuk kalau jengking itu dapat baik ini karena kebesaran Gusti Allah. Allah kebulinan dia. Ini kepercayaan kita bahwa kalau Allah nak menghendaki kita itu tidak kenapa, maka tidak usah takut corona. Ya, dia dibiasakan aja selama tubuh kita sehat, insya Allah tidak akan kena. Nah, ada gejala pusing, batuk, sesak, segera minum cari. Dan si sesak segera menghubungi puskesmas. Dan puskesmas dan aku bawa ke rumah sakit, nanti deteksi di lab dan positif corona baru itu diambil darah. Ya, biasanya orang yang baru datang dari luar negeri. Nah, NU edarannya banyak membaca sholawat di dulu. Apa dulu? Intro jawab sholawat di dulu tak wajib disini supaya orang David selamat dari corona. Itu edarannya PBNU. Di baca sholawat di dulu ya. Ini musik enak untuk sambil tulis. Nanti dibaca semua, diapami, mulai tekok ini untuk lada-lada dimocot di dulu, insya Allah corona ini hilang. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena saya bupati dari NU, ini wajib menjalankan perintah Al-Quran. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Harus berbuat amal ma'ruf nahi munkar. Saya sudah lama atur Pak Kiai Umar Usman. Warga Kabupaten Malang yang ada di SDN dan SMPN banyak yang tidak bisa ngaji. Dan kebanyakan itu putra-putri dibagi dengan ya sekolah di Dampit, SDN dan SMPN ini ada orang itu di orang itu Kabupaten Malang. Nek ngaji di TPI, tidak ngaji di Langgar, tidak ngaji di pondok pesantren, di SDN tidak mungkin bisa mengajar anak itu pinter ngaji dan pinter agama. Maka saya kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, Rois Surya, FKIT dan FKPI. Mulai tahun depan Dignas sudah tak letakkan di ajaran tahun 2020 di setiap SD diwajibkan anak SD untuk ngaji ke TPI, sehingga keluar dari SD harus punya sertifikat bisa baca Al-Quran dari Taman Pendidikan Al-Quran. Masuk ke SMP sudah bisa baca Al-Quran semua. Lalu di SMP nanti semua guru SMP saya wajibkan kerjasama dengan sekolah diniyah untuk belajar agama supaya pinter agama, pinter hukum
karena Rasulullah bersabda la yastawi khairukum man tarakat dunya li akhiratihi wal akhirata li dunyahu. Ora termasuk golongan sing apik wong sing tinggal dunya tapi melulu akhirat. Wong sing tinggal nang akhirat melulu dunya tok tapi pikir akhirat yang apik, maka keduanya harus sama. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini harus diterapkan di Kabupaten Malang supaya anak bangsa calon pemimpin dari yang sekarang ini ada di SD dan SMP nanti kalau sudah jadi pemimpin yang mengerti agama, yang mengerti ya, kalau yang di pondok pesantren insya Allah dua-duanya bisa. Dan saya di bulan pondok pesantren juga bisa menguasai ya, walaupun lulusan mati ketika ditugasi di rumah sakit. Alhamdulillah rumah sakitnya sudah bagus di Panjen, asalnya Pak Dokter degradasi ke kelas B, kelas C karena kesalahan prosedur sudah tahunnya sekarang sudah kembali kelas B lagi. Yang asalnya rumah sakit dicanakan pendidikan jadi rumah sakit biasa, sekarang sudah degradasi mau jadi rumah sakit pendidikan yang perguruan tinggi utamanya adalah perguruan tinggi Universitas Negeri Malang. Sebentar lagi rumah sakit kabupaten menjadi rumah sakit pendidikan. Dan karena bisa menyelesaikan persoalan di rumah sakit, saya diberi penghargaan oleh Menteri Kesehatan sebagai individu peduli kesehatan se-Indonesia, cuma Bupati Malang. Nah, sehingga Malang tidak lama lagi ini akan baik. Tol sudah sampai ke Panjen, hotel sudah banyak penuh, sehingga nanti pendapatan dari pajak dan hotel saya inginnya kayak Bandung, Bali, seperti yang disampaikan Pak Dokter. Itu PAD-nya Bali dari pajak hotel dan restoran itu mencapai 12 triliun. Nih, PAD di Kabupaten Malang 12 triliun. RU setiap mengadakan kegiatan tak usah urunan untuk bupati biaya ini. Itu tidak benar. Ya, setiap kegiatan itu kita tanggung. Pendidikan pondok pesantren nanti kabupaten yang nanggung. Sekarang kabupaten baru bisa kasih posda untuk SD dan SMP, untuk MI dan MTS, SD dan MI kita kasih 30.000 per bulan kali 1 tahun, terus MTS dan SMP baru 30.000. Tahun depan saya gratiskan semua pendidikan itu. MI dan SD saya kasih 50.000, MS dan SMP berjalan 75.000. Insya Allah itu ada berapa ekor SMP, berapa SPP-nya? 60 susu Pak Eko ini sekolah SMP-nya 60.000 per bulan. Tahun depan kalau disetujui Dewan itu 70 miliar. Si susu 15.000 bisa bayar guru tambahan untuk kesehatan guru. Yang LA sama IGTKI saya kasih 20.000 per bulan. Soalnya saya tanya LA berapa Bu? SPP-nya 15.000 atau 10? Yang gampang nanti kita dulu promosi SPK LA yang baru kita kasih 15.000 per anak nanti. Maka segera daftarkan ke Bintal sama Kemenang dan supaya nanti penyalurannya enak. Kalau yang TK ke Dinas karena beda-beda ya. Bagi masyarakat yang tidak mampu, Pak Hasim sekarang sudah data Pak Kades berapa yang perlu bantuan. Saya dapat bantuan sosial 20 miliar tadi malam untuk dibagi ke 300.000 warga Kabupaten Malang. 20 miliar untuk itu ya,
lewat ta'asim namanya apa? Bantuan bantuan BPMT, bantuan pangan non tunai. Tidak tahu bagian berapa, hasil nanti bagian nanti bikin proposal. Tapi bikin proposal minggu depan saya ke Jakarta cari duit ganggu warga Kabupaten Malang, dan itu nggak boleh disunat ya hasil, dan disunat ke Malang sampai ya. Dan ini semua bantuan di Kabupaten Malang tidak ada yang mengurangi. Kalau mau ya ketika SD, SMP, MI dan MTS orang sing nyunat bilang saya tak tangkap tak lepon penjara. Oh, bantuan untuk masyarakat sekitar EU disunat, terus EU disunat, saya ketemu disunat 10.000. Alasannya kamu organisasi, sudahlah organisasi ini alat masyarakat masih sangat kalau satu sunat-sunat nanti TKRA insentifnya nih orang sing ngurangi lapor tak lindungi sampai tak aman sing nyunat dan sunat tadi. Sekarang sudah ada pungli, ada korupsi, ada narkoba. Mudah-mudahan dapat jabatan dan narkoba. Pak polisi masih ada yang narkoba? Ada. Yang dikurangi karena narkoba musuh negara yang akan merusak moral bangsa, maka harus diperangi. Jadi musuh kita bersama, pokok orang sampean kati putih-putih narkoba ini segera lapor Pak polisi, dan Pak polisinya harus tangkap nyolong pisang nanti sama. Nek ono paham radikalisme si ngejak perang, ngejak kebom, segera lapor Pak Kapolsek dan Pak Damomin, nanti biar tidak berlangsung. Penting mila NU insya Allah menurut ulama insya Allah selamat ini waktunya mungkin itu selamat rasa NU 97 dari ulama ranting NU Jabatan Tabligh. Mudah-mudahan semakin baik, warganya kompak, dan bagi warga NU yang mau tadi katanya Pak Yai Umar Usman mau suki, terus suki kafe kudu kerja Jumroto suki nyamil. Sekarang harta karun sudah tidak ada, sampai saya dulu ada harta karun ya. Saya pernah mengikuti ajaran harta karun ini, jadi tato ini kita sedikit tapi gak sulit ya. Pertama, kalau mau suki bekerja, karena dalam hadis al-insan ditakdir dan ditakdir, manusia harus berusaha pada Allah yang bertakdir. Tapi suki butuh upaya bekerja. Rezeki ini apa yang mesti dalam ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasibnya kaum itu kalau tidak mau merubah. Maka tadi saya sebelum sini disebutkan kami satu bersama Yunisma dengan Perkantoran dan Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Riset jagung sekarang Kabupaten Malang sudah menemukan bibit unggul itu namanya Marsi, dikasih nama Marsi Yunisma dan Sinusari, karena namanya tempat risetnya disebutkan 1 hektar bisa 16 ton tadi yang dipanen itu di koran keluar. Kalau padi saya bisa riset sudah 15 ton, dan untuk membuat padi bagus itu ada milik sama dryer sudah ada sana. Jambangan dapat enggak? Nah, jambangan tak kasih pertanian 400 juta itu manfaatnya. Ya, jambangan berarti itu semua yang boleh manfaat itu.
manfaat karena vitaminnya di atas 60% dan belasnya menjadi beras premium, harganya bisa 12.000 sampai 14.000. Sudah produksi Pak. Setiap kecamatan tak kasih satu-satu gitu supaya nanti bapaknya kurang pakai nanti pokok APBD tak pakai mengambil masyarakat, itu salah satu. Jadi harus bekerja, yang mau usaha bikin makanan, bikin keripik dan seterusnya, izin usahanya nggak usah bayar, sampai izin sampai sertifikasi halalnya kabupaten yang akan bayar, saya nanti akan bayar semua itu. Sudah 200 UMKM punya sertifikasi halal. Yang mau usaha silakan kita bantu, alat kita bantu semua, nanti kita bantu semua asal mau burger. Ibu, adik-adik mau berunding, mau lakukan ajari ya, kalau nanti kurang duit jangan kurang modal tak pinjami kepada Bang Denny. Yang mau pelihara sapi sehari, sapi korban itu sehari 2 kilo dan jual 2 kilo itu 90.000 karena sapi itu sudah harganya 65.000, maka itu untuk sudah dan itu lakukan Pak Eko punya sewu sendiri kita sudah untuk kurang semua sebelum kita akan bersih. Cuma syaratnya itu boleh sapi sewu karena sapi satu 60.000 dan sewu sudah juta. Kalau bikin style, bikin kandang, kandangnya nanti akan dibantu oleh biasanya BNI. Tapi ono hanya berjok tak bantu namanya BLTMH kayak kopling, pembangkit tenaga listrik itu belum. Nah ono bantu kali ini memang sudah saat besok harus saya listrik nanti ya cukup ada ini dalam rangka menjalankan perintahnya Romo Kiai Dr. Haji Ma'ruf supaya masyarakat ini lebih baik. Ini seperti kemudian selawat saya menurut saya dijasa dari Habib Syekh Sadar dari Arun. Nah, ini ijazahnya langsung, sekarang masih menjadi ijazah langsung melalui itu bukan itu selawat saja menurut akan Habib akan bicara ini. Jadi itu selawatnya dibaca 400 kali, itu amalan yang saya rutin sejak saya diijazah oleh Habib Sadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu selawatnya baca ping petang ratus mari sholat isya, insya Allah tidak akan pernah kekurangan. Butuh apa tapi butuh ya cukup. Itu dibaca terus ya. Setiap habis isya dibaca 400 kurun ibu ya, paling sedikit menit. Kalau saya 3 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika banyak itu hatinya ya Allah, aku ya Allah rezeki sing akeh. Ya kalau duit rezeki sing ya insyaallah nanti buktikan. Nanti 4 tahun lagi jangan berubah berarti sampai bulan ke-6. Nah temenan 41 hari akan terasa ada perubahan dalam kehidupan. Betul kalau dilihat itu insyaallah dapat dilakukan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mau menjalankan, yang mau mengamalkan, saya ijazahkan amalan salawat saja untuk menuntut seperti Habib Sadar ijazah kepada saya sampai jawab terima. Semuanya boleh, saya dapat mandat dari Habib untuk memberikan ijazah kepada siapa saja. Tapi kalau kurang seret buka di YouTube ya, salawat saja untuk Habib yang bicara dan Habib langsung
walaupun sudah jauh tiada itu tetap memberi jasa melalui itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang hormati. Jadi setelah ini saya minta pada selawat saja, selawat 3 kali. Saya pilih kurang lebihnya mohon maaf, dan saya menyatitip anak Sigit, ya. Sigit titip panitia 5 juta. Siapa yang mau? Soalnya iklan nanti yang memiliki KPI 10.